Anda dari Ablam ke sini sadar nggak? Sadar nggak kita yang bawa motor sendiri? Sadar. Tapi kita kan yang bawa motor kan? Betul. Oke. Sekarang karena Anda bilang sadar dan Anda yakin sadar, berapa belokan kita lewati dari Ablam? Mulai tidak sadar. Empat yakin. Oke, berapa pohon kita lewati? Mulai tidak sadar. Berarti selama ini manusia itu Tidak sadar. berarti selama ini manusia itu bawah sadarnya yang gerakkan tubuh. Pertanyaanku, kemarin kita sudah belajar tentang subconscious. Sudah. Pikiran ada berapa? Tiga. Oke, disebut dengan Unconscious. unconscious, itu disebut dengan pikiran Tidak sadar. Kapan itu pikiran tidak sadar? Tidur. Tidur itu masih bawah sadar. Bawah sadar. Pingsan atau tidur yang benar-benar dalam sampai dia ngorok. Ibaratnya dia tidur pas bangun, ih siapa yang bilang kayak ini sebentar sekali tidur baik padahal kok bebek dulu di mana-mana. Ada yang tidur kayak gitu, tidur mati namanya, tidur batu. Dia kan kalau nggak mimpi itu namanya sudah tidur ini tidak sadar nih, karena bangun-bangun dia kira ih sama kayak kisahnya Ashabul Kahfi. Sampai ada yang bilang kita tidur cuma setengah jam, ada ya cuma satu malam sih, padahal tidur selama 309 tahun. Coba, karena Allah ambil kesadarannya. Kecuali kalau tidur yang mimpi itu bawah sadar. Karena kenapa? Soalnya dia dalam mimpinya dikejar anjing, fisiknya keringatan. Benar nggak? Yang lari siapa? Anjingnya. Enggak, yang lari siapa? Pikirannya kan? Nah, kenapa dia yang keringatan? Kenapa dia ngos-ngosan? Mau tak kurang sama minum? Itu bawah sadarnya. Nah, itu yang disebut dengan bawah sadar. Sama kalau misalnya kayak kita nih sekarang naik motor, apalagi pakai baju, makan sambil kita masukkan ke mulut, sadar atau bawah sadar? Ini sadar atau bawah sadar kamu kalau makan? Bawah sadar. Sampai bilang, selesai gitu, udah habis di depan. Oh iya, sorry. Bawah sadar namanya itu. Jadi kesimpulannya adalah ternyata manusia itu semua kehidupannya didominasi oleh tapi benar nggak harusnya seperti itu? Harusnya sadar karena dari sadar dilakukan oleh mereka. Jadi seharusnya manusia itu bawah sadarnya yang kita lakukan bawah sadar naik motor biasa nih, karena bawah sadarnya bukan sadar itu. Jadi walaupun sambil nelpon, dia harus lagi nyampe nih, tiba-tiba ada polisi tidur atau ada kucing lewat. Oh ya tunggu dulu, sebentar, diri sendiri nanya. Itu apa yang begini? Bawah sadarnya. Nah jadi seharusnya manusia bawah sadarnya itu harus standar sadar. Sederhana. Sholat masih kecil udah diajarin sholat. Ada nggak perubahan gerakan dalam sholat? Nggak ada. Itu udah kita hafal mati gerakannya begini sampai salam di awal takbir, di akhir dengan salam. Begini gerakannya. Itu dari tak kecil sampai sekarang kita hafal mati nih. Karena sudah kita repetition, mengulang, masuk nih ke SC, bawah sadar. Akhirnya pas sholat, dia ikutan Allahu Akbar. Tadi tombak dari dia mau sendiri. Allahu Akbar. Sebenarnya 10.000. 10.000 dia pinjam sama Allah. 10.000 ini. Pas salam, assalamualaikum. Oh iya ternyata dah habis 10.000. Saya pergi belikan kue. Jadi dari takbir sampai salam, utang itu saya pikir. Dan ketemu jalan keluarnya pas salam. Oh iya ternyata ada nih. Sadar. Jadi yang gerakan badan itu siapa? Bawah sadarnya. Karena sadarnya dia lagi mikirin bertang. Coba. Saya nggak seperti itu. Iya. Jujur pakai saya juga sering kayak gitu. Apalagi kalau imam kepanjang bacanya Allah Akbar. Bismillah. Wah banyak sekali dikasih doa lalu. Nah, ini gimana nanti kuliah kayak terlambat lagi nih. Berarti sholat duhur ini lama sekali nih juga. Jadi pasti kita ini pikirannya melayang kemana, tapi raganya tetap berjalan. Bawah sadar ya. Bahaya kayak begitu. Masalah apa tuh kalau mama nasi sudah masak, mati yang terpotong. Pasti sering kayak gitu. Nah itu semua bawah Sadar. Nah kenapa bisa terjadi bawah sadar? Ini yang kita pelajari mungkin kemarin tentang data lalu ini. Saya akan lanjutkan untuk keseluruhan sampai pekerjaannya otak kiri. Jadi teman-teman, otak itu ada berapa?
Satu. Tapi dari fungsinya dibagi. Hampir. Otak ada berapa? Satu. 1 juta. Tapi fungsinya. Tapi bersikap atau memiliki fungsi 2 sebagai obat. Oki dan oke, berapa persen oki? 12%. Berarti kalau 12%, sisanya berapa? 88%. Jadi Allah cuma kasih kapasitas ke otak kita itu cuma 12%. Tapi jangki sepelekan 12%. Nanti saya bahas. 12% justru tidak boleh disepelekan. Penting itu. Justru ini yang kapasitas Allah kasih kan ada 100 kapasitas. Otak kanan dikasih kelebihan yang luar biasa memang. Otak kanan itu luar biasa. Otak mukjizat lah kalau orang bilang tuh. Mungkin usaha, mungkin kerja, mungkin awet muda itu otak kanan yang aktif. Mungkin sukses otak kanan. Hanya Allah kasih 12%-nya biar tidak ada kebablasan otak kanan. Karena teman-teman, tahu nggak bedanya orang gila dengan kita? Orang gila Fokus. full Iya. di lingkungan otak kanan atau di fungsi otak kanan, tidak pernah aktif otak kiri. Makanya otak kesenangan otak kanan itu selalu pasti ada di orang-orang gila. Ini senang. Makanya pernah nggak orang gila itu sakit? Padahal di luar tak pakai baju kehujanan, kepanasan, makannya pun di tempat sampah nasi bekas. Iya. Pernah nggak tiba-tiba Pak Amir datang ke rumah sakit, lihat orang gila, Pak dokter, suntikan dulu, sakit kayak ini. Nggak ada. Makanya hebatnya juga otak kiri itu nggak pernah memikirkan hal-hal yang Otak kanan. logik seperti otak Kiri. kiri. Otak kiri kan logik ya. Kalau saya makan itu dengan komposisi yang sudah saya ketahui itu yang kurang sehat yang ini. Jadi ini sudah sumber penyakit sebenarnya di sini masuk kan. Dan kalau otak kanan kan udahlah sehat, bahagia, senang gitu terus dia. Iya, karena kan sering reputation, beliefnya, impressionnya di sini semua. Biar otak kanan. Oke, kita lanjut. Jadi hidupnya orang gila gimana? 100%. Nah, kita bahas kenapa orang gila. Kan ini udah selesai pikir ya? Sekarang dikasih kasus. Ternyata OKA ini itu terbagi menjadi 4 size penyimpanan. Nah, kalau di hadis kayak gitu, data D, data E, data G, kayak gitu contohnya. Ada 4 ternyata kapasitas yang ada dalam otak kanan. Ini dari mana? Nah, ini teori kaki. Dan ini sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nanti kita buktikan. Yang pertama, data yang paling bawah. Ini data pertama sekali Allah kasih ke manusia. Pas lahir, dikasih data. Namanya data laduni. Udah dibahas data laduni? Oke, saya mau recall datanya. Oke. Data laduni ada berapa? 3. Coba sebutkan sebutkan apa aja? Selamat. Apakah Anda Agi? Silakan. Selamat. Bahagia. Oh, Al-Quran. Ada yang mau lengkapi? Nafsu. Oke. Data selamat, Al-Quran, dan nafsu. Apa itu data selamat? Nah, katanya udah dibahas kemarin. Coba apa data selamat? Ketika pingsan. Contoh. Di data selamat ini, itu data pertama sekali ketika bayi lahir yang belum mengerti apa-apa tapi sudah dikasih bekal sama Allah. Namanya data selamat, data laduni. Ini dikasih sama Allah karena kan dia belum bisa masuk data dari telinganya, matanya belum bisa. Tanpa kita ajari itu bayi, pasti dia sudah memiliki reaksi tersendiri. Contoh, kalau dia kelaparan daripada mati, makanya dia muncul sebuah data, ide. Tanpa kita kasih tahu. Apa itu? Nangis. Oe, berarti dia kelaparan, kehausan. Kalau misalnya lahiran dari situ anak disimpan di atas perut, nanti dia minta sendiri. Betul. Pas dia lahiran, itu kan biasanya bayi ditaruh aja di atas perut. Biar dia nyari sendiri tempat minumnya di mana. Begitu loh. Itu data yang luar biasa, betul. Data selamat, karena dia harus mencari sendiri tuh tanpa kita ajari. Di sini nah tempatnya. Nanti kalau mau lapar dia harus menangis nah, tanpa kita kasih begitu tahu sendiri. Coba kalau Allah tidak kasih data selamat, data lalu itu pas selamat. Itu menjawab mesti mati. Dia kehausan, kelaparan nggak oe mati juga ujungnya. Jadi ngeri kan kalau nggak ada data selamat? Ngeri. Luar biasa ya Allah. Dan itu disimpan di kapasitas otak. Karena itu yang disebut dengan gudangnya
data 88%. Nanti kita bahas di sini, perkawinan dari sini, kawin lagi dari sini, kawin lagi sampai membentuk yang namanya jiwa. Jiwa itu sebagai kristal yang dipanggil sama Allah itu nafsu namanya. Ya ayat Tuhan nafsu itu yang dipanggil jiwa yang seperti itu nih. Jiwanya yang budek, jiwanya yang keras kepala, jiwanya itu sudah jiwa nih. Mau dikasih tahu ataupun tidak sama aja, ya kan ya? Ansar tahun, akan kumpul dari kita kasih tahu dia atau enggak bakal beriman dia, karena sudah menjadi jiwa, sudah jiwanya kayak gitu. Oke, data yang berikutnya adalah data Al-Quran. Data Al-Quran adalah data kesucian, sama sebagai harusnya Rasulullah dulu mau dulu diulang alat. Jadi semua yang lahir itu akan lahir dalam keadaan bersih. Makanya anak-anak sebenarnya itu suci semua dan kerjakan apa baik semua. Jadi anak-anak sebelum balik, kalau dia melakukan hal-hal yang lain, kemudian dia nangis lah, kemudian apa lagi asal anak itu? Nakal dan sebagainya. Jangan dimarahin, jangan dicambuk, jangan digantung, apalagi. Ya, biasanya kayak gitu orang tuanya tuh. Di video-video biasa bilang anaknya di. Karena ya Allah, mereka itu masih digerakkan sama Allah, masih data Al-Quran itu, masih data lagunya. Makanya dia belum kalah istilahnya, belum dibebani, belum dihukumi. Kalau dia nggak sholat, ya nggak apa-apa. Orang dia masih Allah yang gerakkan kok. Nah seperti itu ya, anak-anak itu saya kadang mengiris aja sama anak-anak yang masih kecil, disuruh menjual begini, disuruh kayak begini, ya Allah. Itu kan masih Allah yang gerakin. Saya pernah dapat ceramah gini, jadi kamu kalau marahin anak, berarti kamu marahin siapa yang gerakin dia? Karena kan dia belum mengerti apa-apa. Kenapa kok pegang itu? Kenapa sendiri? Kalau dia bisa bicara dan mengerti, ya aku tahu kan? Benar nggak? Makanya kasihan banget, itu belum bisa, kan belum berakal dia, belum tamis, istilahnya itu belum tamis dia. Al-Quran, jadi dia semua apa yang dilakukan itu semua bersih. Nah kitanya harus bimbing, dan anak-anak itu nggak mau disuruh justru dia, karena dia masih melihat pakai fakbonya, data induksi. Jadi masih melihat dengan 5 panca inderanya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dia tiru itu. Jangan makanya kayak siapa itu, kayak Pak Pres kita Bang Akbar. Kalau anaknya nggak pernah disuruh ke masjid, tapi diajak. Beliau yang masjid, nah sini lihat papa ke masjid. Begitu loh. Anak pergi masjid kok, pergi. Gak apa-apa mau makan. Mau masak sama mama. Jadi kayak begitu ya, harus dicontohkan. Dan terakhir adalah nafsu. Itu nih, tapi nafsunya di sini bukan nafsu. Lebih nafsu kepada nafsu kesenangan, hedon. Jadi jangan disalahkan itu anak. Kalau disuruh pilih mau makan es krim atau sayur, mana dia pilih? Es krim. Tanpa kita kasih tahu data, es krim itu enak loh. Nah, tanpa bilang kayak begitu dari suka pasti es krim. Coklat atau apa lagi? Jamu rebus. Yang mana? Coklat lah. Kesenangan. Makan sambil lari-lari atau sambil diem? Bisa sambil makan nggak atau main HP? Nah itu semua kesenangan anak-anak. Kesenangannya anak-anak. Nafsunya nangis kalau ada sesuatu yang tidak dia tidak diberikan nih apa segala itu kesenangan mereka, nafsu mereka, dan pasti hal-hal yang membuat mereka senang. Itu dia nafsu. Apa kita ajarin? Pasti dia tahu mana yang enak rasa, mana tidak. Berikutnya, setelah data lalu ini beranjaklah itu anak dewasa, maka data yang berikutnya adalah data induksi. Apa itu data induksi? Ada 3 Kak. Nah, apa itu? Data induksi adalah data yang masuk, namanya induksi. Nah, berarti dari luar ke dalam. Apa aja dari luar ke dalam? Dari faktor. Apa aja faktor itu? Visual, auditory, kinestetik, gustatory. Kinestetik, kalau kinetik itu di 10 kecerdasan manusia. Ini kinestetik, rasa, baper. Nah, indra peraba, rasa kita. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dicubitkan sering, dipukulkan sering, dia itu. Apa yang selalu dia cium, apa yang selalu dia kecap. Makanya orang-orang yang selalu hidup di lingkungan, mohon maaf, sampah, dia bakal terbiasa dengan hal itu. Olfaktori ya itu ya. Kalau gustatori, pengecapan, biasanya orang-orang laut itu aslinya lebih tinggi dia. Ini pengecapan lidahnya itu lebih tinggi. Apalagi auditori, pendengaran, penglihatan, semua ini akan menjadi data induksi. Data induksi, data yang masuk akan menikah dengan data laduni. Data-data yang sudah ada keselamatan dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis apa segala macam, benar, buruk, salah, baik, kemudian nafsunya, keinginan dia,
maka akan menghasilkan yang namanya HCO, HC, karakter. Hipnotik, HC itu hipnotik, itu sudah bersifat hipnotik. Contoh, kalau misalnya datang ada pengajian atau konser K-pop, K-pop pasti, nah itu udah HC, udah terhipnotik dia. Bahkan HP-nya, showcase-nya itu Limbo semua. Kamar-kamarnya posternya itu hipnotik. Akan menghasilkan karakter, tapi karakter di sini itu masih lunak, belum keras, lunak karena nanti kalau yang keras di atas. Oke, data induksi nikah menghasilkan MSO, karakter yang masih berbolak-balik. Kemudian ketika ini menikah lagi, datang lagi, maksudnya menikah karena kenapa? Datang lagi induksi baru dari telinganya, data lagi baru, data baru, maka itu akan menghasilkan data sementara atau disebut dengan hati. Apa itu hati? Data terkini, data saat ini, betul, data terbaru. Jadi jangan dibilang hati itu di sini. Hati itu di pikiran. Itu nih hati. Jadi kenapa nih atas? Karena ini nih yang selalu masuk dan itu yang terperbaharui. Makanya dia disebut hati. Apa bahasa Arabnya hati? Qalb itu berarti terbolak-balik. Di kamus Al-Nawir cek aja. Pasti qalb itu terbolak-balik. Kenapa terbolak-balik? Dia namanya hati. Sama seperti iman al-yazidu wa yanqus. Naik dan turun. Jadi hati itu sakitnya hati. Karena udah contoh ya, kamu udah hidup lagi, jelek lagi, miskin lagi. Sakit hati kak. Di sini ya kan? Kalian dengar tuh? Ini kan begini. Tapi kenapa selalu orang bilang di sini? Karena hati. Berarti kalau begitu. Beneran. Ada hati nggak? Ada hati. Oh, Pak Herudin ada hati nggak? Jantung. Ah, jantung. Hati di sini. Hati di bawah nih. Liver di sini. Sakit hati kan. Jadi kalau sakit hati ini, sakit liver itu. Dari kenapa biasa orang pegangnya di sini? Iya, kalau dikata-kata iya, difitnah lagi kalau di Karena jantungnya yang begini kan kalau dia berdebar. berdebar ya. Kalau dia cek. Nah, kenapa bisa di situ? Kenapa bisa di sini sakitnya? Iya, kenapa? Iya, kenapa bisa? Karena Bukan dari pikiran. karena ini memang di pikiran. Nah, kenapa bisa di sini? Gemuruh katanya tadi. Ya. Ya, kenapa bisa bergemuruh di jantung tadi sana? Karena datanya enggak, karena pikirannya. Ini nih yang disebut hati itu yang mengolah datanya menjadi data terkini, dan dia akan mengirimkan sinyal ke jantung, dan itulah yang disebut dengan efek emosi. Apa ini efek? Jadi dia berbentuk indri, contohnya indri sebenarnya pasti gitu, karena dia akan merancang di sini di hati dulu. Efeknya pasti disampaikan ke jantung. Si indri yang mendengarkan di proses itu di hati. Deg-degan juga. Dia kenapa disampaikan ke mati? Kita belum siap kayak gitu dulu. Begitu, dia akan mengirimnya ke jantung. Jadi sama-sama berdetuk supaya jadi gitu. Ini namanya efek. Jantung. Ibaratnya kalau bagus pakai analogi, mesin itu hati, kedelepot itu jantung. Kedelepot efeknya, tok. Jadi kalau mau lihat, bener. Jadi itu masuk akal. Jadi mau lihat itu motor, mesinnya kan mesin itu sumbernya motor. Bisa nggak jalan motor dengan mesinnya? Nggak bisa. Nggak bisa jalan. Itu jalan motor dengan mesinnya. Jadi bagaimana caranya itu? Kita tahu mesin masih bagus atau rusak. Tahu dari mana? Kalau berasap nih, air keluar semua kan bermasalah. Jadi ini mesin. Jantungan nih. Jadi hati itu masih bersifat sementara, data terkini, baru, dan itu masih bisa berubah. Masuk lagi data induksi, maka dia akan menikah lagi dengan hati yang sudah, ibaratnya yang data terkini yang sudah menjadi data lama nih. Nah, jadi hati satu atau disebut H1. Begitu seterusnya.
Kawin lagi H1 dengan induksi H2. Kawin lagi dengan induksi H3. Akhirnya akan menghasilkan yang namanya Jiwa. sampai itu data induksi masuk ke atas jiwa. Begini mas orang itu. Sudah. Itu makanya jiwa itu bahasa lainnya adalah hati yang sudah mengkristal, hati yang sudah membatu. Makanya hati yang membatu itu disebut dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Khotamallahu. Jadi kenapa kulubnya dulu? Kenapa Allah kunci kulub hatinya dulu? Baru pendengarannya, baru penglihatannya. Kenapa hatinya dulu? Karena hati itu sumbernya dari segalanya. Kalau ininya dikunci, matanya pasti ada keburukan terus. Pendengarannya pasti keburukan. Karena apa? Ininya yang sudah dikunci. Hatinya. Jadi kalau hatinya orang sudah benci, sebaik apapun Anda sama dia, pasti dia bilang pencitraan. Karena apa? Sudah terkunci hatinya sama kita. Benar? Orang itu kalau sudah benci sekali sama kita dan hati dia sudah tertutup untuk kita, sebaik apapun kita kasih dia 1 M, kirimkan makanan setiap hari, apa pasti selalu ditimbulkan alasan cari muka, mau baik. Karena itu hati sudah terkunci. Dan kita orang kafir sudah belajar terserah ini dia. Yang penting saya akan selalu berbuat baik. Karena kita punya prinsip, kalau prinsip tadi kami, prinsip ilmu simpati, ingat. Satu lawan sudah banyak, 1000 teman masih kurang. Lawan tak saling teman. Jadi kalau misalnya kita mau, ada satu musuh gue, banyaknya musuh pada saat ini, nggak boleh bisa jadi teman. Jadi kita nggak pernah pedulikan dengan omongan, tetap berbuat baik. Nah, itulah hati yang akan selalu bertambah, hati 1, hati harian 2, hati harian 3, tambah terus. Akhirnya dia sudah menjadi hati yang mengkristal atau jiwa. Jiwa di situ lanjut ke materi 4 kuadran manusia. Ada orang tuh jiwanya dia sudah akan sadar dengan ilmunya, tidak mau dia komersilkan ilmunya, mau dia bagi secara gratis walaupun dia dapat dari mana saja. Itu nih orang yang sadar. Tapi kenapa tuh ada orang berilmu sampai dokter, profesor, nah bayar gitu juga, berarti dia belum sadar. Karena orang yang sadar itu apa? Semuanya pasti milik Allah. Apa yang didapat itu masa sama kasih bayar orang, masa sama komersilkan. Makanya kalau ketemu orang begitu sadar akan ilmunya, dia balik cuma-cuma, dia datang ke pelosok untuk share ilmunya. Dokter pun yang biasa kata kita mahal tapi datang ke pelosok dia kasih gratis semua orang, itu yang harus diikuti. Benar. Yang kedua apalagi tidak sadar. TSB, ini semua jiwa-jiwa yang seperti itu. Ada yang jiwa sadar dia berilmu, karena dia menganggap selalu dirinya itu serba masih bodoh lah, masih kurang ilmunya, maka dia akan terus belajar. Dan terakhir ada yang jiwanya jiwa yang sudah terkunci, yaitu orang yang tidak sadar kalau dirinya orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh lah, maksudnya kayak gitu. Makanya ingat, jadi ternyata semua ini database yang ada di otak kalian berapa tadi? 8%. Ternyata akan menjadi sapam. Ya, jadi sapam. Ternyata kembali lagi di sini. Data baru lagi dapat, maka dia akan menjadi sapam. Makanya sapam yang itu selalu terperbaharui sama kayak aplikasi. Diperbaharui terus. Upgrade terus sapamnya. Karena kenapa? Dia justru penjaga gawang di sini atau disebut sebagai ras. Apa itu ras? Retikuler. Jadi sistem yang akan aktif otomatis akan membuat batasan kalau data-data itu akan masuk. Dia baru terbuka, tutup. Oke, kamu boleh masuk. Buka kayak sapam perumahan lah. Tapi sapamnya selalu terupgrade dia. Contoh hari ini dia belajar materi ini. Oh begitu ya ternyata. Kemarin belum dapat materi ini. Oke, jadi yang nanti baru kalau masuk lagi orang berarti saya harus tanyakan ini ya. Iya betul. Jadi baru lagi tempat baru. Pas datang lagi tuh orang, jadi gini Pak ya, maaf ya, ternyata ada pembaruan nih. Saya kemarin belum dapat, jadi saya kasih boleh masuk. Nah sekarang saya tahan dulu. Ternyata harus bawa KTP kalau masuk. Nah itu namanya sapamnya. Contoh sekarang dikasih kayak begini nih, kamu harus belajar dengan dia rajin. Ternyata otak itu akan mempengaruhi bla 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 bla. Besok datang lagi materi baru. Nah, namanya dari Inggris lagi datang lagi masuk lagi materi baru. Ternyata otak itu tidak seperti itu loh. Ternyata otak itu pasti apa kita bilang? Oh, itu. Jadi sapam yang bilang
Jadi terupgrade lagi. Oh enggak, ternyata ada lagi peraturan baru gini-gini. Terupgrade lagi. Terus terupgrade sesuai dengan database. Coba bayangkan kalau satpamnya tidak terus terupgrade, bodoh terus dia. Ibaratnya data lama terus dia pakai. Masuk semua yang diserang semua. Makanya kecerdasan dan mawas kecerdasan dan mawas diri seseorang itu pasti akan selalu meningkat. Kehati-hatian orang selalu meningkat. Karena satpamnya juga makin pintar. Dikirim sinyal datanya dari sini, dari otak kanan. Makanya kalau ingin kita terampi orang itu harus namanya mengulik data. Kita kulik dulu datanya, biar kita tahu satpamnya ternyata kecerdasannya tingkatnya berapa persen. Oh ternyata di celahnya bisa di sini nih. Oh celahnya masih di sini. Gitu. Sederhana deh, contoh seperti ini. Apa bedanya sadar sama hati-hati? Kehati-hatian. Sadar sama kehati-hatian. Kita semester pikir, kalau semester pikir itu memang kebanyakan ngebul otak kita. Pikir terus. Di depan pi. Berbor apa? Karakter-karakter di sana. Otomatis data induksinya pun seperti itu. Beda nggak orang yang tinggal di pinggir laut sama orang yang tinggal di pedesaan? Beda Pak. Kalau di kata hutan suaranya kenceng. Iya, kalau pedesaan kemudian ada mungkin lagi backsound yang lebih sulit, ya kan? Lagu Sunda, ya kan? Makan di saung, di pesawahan, jadi enak gitu ada melihatnya. Kembali ke sawah, kembali ke laut, boy, keras di sana teriak-teriak, dia nggak Indri. Kamu orang laut ya? Dia ketawa gitu saya orang laut kamu deh. Kamu nggak tahu sih? Biasa kayak gitu. Nah, jadi seperti itu, jadi bakal dia akan terpengaruhi oleh induksinya. Makanya MSO-nya itu akan terbentuk seperti itu. Oh, orangnya kalau bicara keras. Oh, orangnya itu pantang mundur. Oh, orangnya itu selalu bersemangat. Iya kan? Orang lingkungannya kayak begitu. Ibunya orang yang dididik dari kecil sama orang tua yang strong, ibunya yang mendidik juga, jadi orangnya bakal jadi juga. Makanya kata bagus, kalau mungkin lihat perbedaan anak kota sama desa, gampang sekali. Ambil sampel anak desa satu, anak kota satu, lepas ke hutan. Yang pertama kali terlihat itu anak kota. Wah, mama, banyak lipat, banyak ini ya gitu. Tapi kalau anak desa bilang, wah ini saatnya berpetualang. Keren dia. Orang desa kebanyakan main di hutan. Anak kota kan nggak pernah gitu. Jadi gampang sekali mungkin lihat anak kota sama anak desa, tinggal ambil sampel satu, lepas ke hutan. Nah, tunggu 1 menit, yang teriak pertama, itu anak kota itu. Itu dia. Kan kenapa bisa kayak begitu? Dan itu sudah terlihat biasanya anak kota. Anak kota pulang dari sekolah dijemput mama, rapi pakainya biasa. Anak desa jalan kaki. Sisirannya rapi. Wah, mama belajar ini tadi. Kalau anak desa? Ganti baju, masuk ke tas. Kenapa bisa kayak gitu? Orang rata-rata di sini ketawa, berarti anak kampung. Kita tahu. Anak kampung gitu. Anak-anak sekolahan SD dulu momennya yang gimana? Kalau sekolah biasa sepatunya dimasukin di tas, atau pulang sekolah baju dimasukin di tas. Bilang sama maknya kerja tugas pada pilih manjat kelapa atau ikan. Kalau anak kota pergi main PlayStation. Atau main PS, ya kan begitu ya. Anak-anak, nah itu karakter dan itu terlihat sekali di anak-anak. Karena anak-anak itu teman-teman semua, bapak ibu, itu nih kalau buat kerajinan tanah liat, kayak misalnya buat teko, buat patung dari tanah liat, itu nih yang mulai mengeras. Hati-hati nih. Itu nih yang mulai mengeras. Karena kalau sudah keras jadi teko, keras nih tanah liat. Kalau mau dikasih beko lagi, hancur nggak, patah nggak? Itu dia. Itu nih kalau sudah terbentuk dan kita mau ubah dengan paksa lagi, kita bentuk paksa lagi, kita ubah dengan paksa bentuknya, maka akan pecah. Itu nih anak-anak kalau sudah terbentuk karakternya, kita kerasin balik, dibakar rumah tangga, dibunuh orang tuanya. Banyak nggak kasus kayak gitu? Banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget. Banyak sekali. Siswa ini gurunya, apalagi. Bahkan yang saya paling miris itu yang baru-baru viral, kurang ajar sekarang. Yang di mana itu, mana itu, guru dibully sama satu siswa, diambil kunci
motornya, malah direkam sama siswanya juga. Terus dibilang-bilangin gak bisa pulang, gak bisa digituin coba. Guru cewek digituin sama muridnya sendiri. Dan itu banyak muridnya kelilingi dia. Muridnya naik motor, tiba-tiba murid satu ngambil kunci motor dimatiin, yang lain teriak, gak bisa pulang. Terus gurunya mau bilang kunci dilarang-larang, ditantang. Kurang ajar nggak ini? Wih, saya mau marah banget. Siapa yang salah itu? Itu viral videonya. Itu sampai semua itu coba karena itu anak-anak yang sudah keras di wataknya terdidik, Kayak sebelah aja. dan dia akan dipaksa dipaksa ubah lagi mentalnya tanpa pelan-pelan, ibaratnya tanpa degradasi, pecah. Pertanyaannya gimana kalau diubah lagi? Teko yang sudah keras mengeras juga saya diubah lagi? Proses dong, dikasih air lagi, direndam lama-lama lagi, bertahan lama-lama masih keras ternyata, dikasih air lagi, ya begitu caranya. Harus, karena kan berapa lama dia dibentuk, lama kan dibentuknya sama seperti Harus sama juga. harus sama seperti itu. Oh, 3 tahun gitu. Ngeri nggak ilmu otak itu? Ngeri sekali. Makanya semester pikir kita Gilanya sudah kebanyakan 1 membahas tahun. tentang Mau 1 bulan saja. hasil atau efek dari pikiran. Dan salah satu contohnya adalah orang gila atau orang gila ringan. Bedanya gila berat, orang yang gejala itu udah gila berat. Kapan ada masuk di situ di gila ringan, hati-hati. Nah, kalau di mana-mana, di mana-mana sesuai hukum kausalitas sebab akibat, di mana-mana kalau sudah ringan biasanya bakal. Tidak percaya? Pegang bikin pulpen, ringan kan pulpen. Pegang begini aja begini. Tapi kalau berjam-jam Lama-lama berat itu pulpen, beneran berat itu pulpen. Berat itu. Nah, dia bikin ada giring, hati-hati. Kita biarkan itu giring, bakal jadi giber. Berat. Bau. Nah, kalau sudah giber, sudah psikiatri kayak gini yang sudah itu. Psikiater. Sudah sukses gitu. Dan ternyata virus giring ini itu memang virus yang dimana virus ini akan menyerang kejiwaan atau psikologi seorang. Jadi virus giring, virus yang akan menyerang langsung ke ini dia, ke jiwa. Ingat, menyerangnya ke jiwa. Jadi kalau bicara tentang virus giring, bukan bicara tentang induksi, tentang laduni, tentang MSO, tentang hati, bukan. Di atasnya itu. Hati-hati. Berarti sudah menyerang ke jiwa. Itu definisinya. Jadi akan menyerang virus yang akan menyerang kejiwaan yang memang sudah ada kerusakan dalam pola pikirnya yang dia biarkan. Contoh, dia karena selalu biasa nyepelein orang akan menyerang dia punya jiwa. Gilanya nanti dia pasti suka merendahkan orang lain. Bersakit itu kayak gitu. Benar, ada macam itu. Dan dia pasti akan gila dengan kedudukan, gila akan pujian. Orangnya gitu biasa. Hati-hati, karena dia akan menyerang ke kondisi psikologis orang. Virus giring, dan virus giring pasti akan menuju virus Giber. berat. Contoh, seseorang yang giber atau gila berat, terakhir ya sebelum saya. Jadi virus giber, gila berat itu pasti bersumber dari gila ringan juga. Dan kalau mau kita tahu orang yang gila berat atau gila yang ada di jalan-jalanan itu dia masih berfungsi nggak otaknya? Masih. Tapi otak bagian kanan. Fokus dia. Atau yang fungsi kapasitas otak kanannya saja. Di situ nih otak kesenangannya. Dia bisa karena dia bisa makan. Ibaratnya udah kayak ada talannya semua, dia kalau nggak makan mati dia makan terus. Dia gimana dirinya bisa hidup terus dia makan. Dia bergerak terus. Tapi nggak pernah mikirin penyakit apa segala macam, nggak pernah. Dan ternyata itu dibuktikan. Orang gila itu dihukumi apa dalam Islam? Kalau dia nggak sholat, luar biasanya Allah. Karena kenapa? Allah itu kasih kita kapasitas otak, tapi Allah sendiri yang kasih ada batasan-batasan. Yang dimana batasan anak bayi karena belum paham apa-apa, otak kiri yang belum aktif, makanya dikasih kebebasan, belum dihukumi apa-apa. Begitupun orang yang makin lama ternyata begitu. Ritme kehidupan kayak gitu teman-teman.
kalau kita perhatiin ya, dari bayi berakal apa segala macam, sudah tua, dewasa. Kalau tua, maka kondisinya akan seperti kembali bayi lagi. Pikun. Benar nggak? Lupa, karena dia bergerak sendiri. Jangan sampai anak-anak kita kasih tahu ini seperti apa, tetap dia ada kurang paham dengan instruksinya. Benar nggak? Iya. Nah itu dia, orang tua kayak gitu ternyata kembali lagi seperti kondisi anak-anak. Nah, bahkan kalau orang gila yang memang sudah hidup dengan kondisi otak kanan saja tanpa otak kirinya, itu Allah kasih kemudahan dia, tidak dihukumi dosa. Oh, jadi masuk surga dia? Ya. Nggak tahu. Bagus, Di luar gila. dia. Tapi Tidak yang menjadi pertanyaan Bukan adalah dia. Rasanya itu duduk di sini. saya dapat satu jawaban dari guru saya luar biasa. Dia masuk neraka atau surga tergantung hitungan amalnya Sebelumnya. Karena ternyata, nah ini rahasia di sini. Orang gila itu dan dia mau lihat gilanya itu seperti apa, itu dipengaruhi oleh data terakhir dia sebelum gila. Iya. Makanya kalau dia gila, yang cuman berperan di situ data terakhirnya. Contoh, data terakhirnya anaknya meninggal. Dia nggak bisa ingat. Dia fokus. Orang kaya Stres apa segala macam, gila akhirnya. Maka kegiatan gilanya itu pasti berhubungan dengan bayi. Ih, anakku itu jalan-jalan sampai dengan ini. Pernah lihat orang gila kayak gitu? Iya. Padahal boneka. Data terakhir. Tiba-tiba dia bilang, ya anak itu gimana anak? Wah, aku bisa kayak begitu. Data terakhirnya, data yang masih tersimpan itu terakhir adalah anak gila. Putus cinta. Dia nggak bisa menerima apa segala macam, gila nih dia. Makanya begitu dia gila sama wanita gila sama laki-laki gitu. Tuh, contoh dia si A si wanita A ini gila gara-gara ditolak terus sama Bang Ilham. Makanya pas dia gila, dia semua Ilham kemana sih kamu? Dia nggak Semua orang diajakin. Iya. Gila ya gitu, karena data terakhirnya Kira seperti gue main dukun. dia kira Ilham main dukun. Orang di kampung kan kayak gitu, kira doti-doti apa segala macam. Bukan, stres itu. Bukan gitu itu dia. Iya. Jadi itu Om. Jadi kan ceritanya kalau dilihat itu gambarnya otak itu kan banyak kayak kabel-kabel. Betul. Apakah ada yang putus kabelnya atau bagaimana itu? Maksudnya. Jadi ternyata Dan dia fokus kepada satu masalah itu, Ya. sehingga dia lupa yang lain. saya dapat Anu. materi dari Dewan Wali namanya Kamilki. Kamilki itu disebut dengan otaknya Kahfi atau Om Bagus kedua. Itu masalah database apa, Kamilki pintar banget. Saya dikasih buku namanya Tuhan dalam Otak Manusia, itu keren banget. Bukunya tebal sekali. Karyanya kami. Bukan, buku terjemahan. Tuhan dalam Otak Manusia itu bagus banget bukunya. Dan itu ternyata otak kita kalau kita bicara sains ya sekarang ya. Karena ini kalau ini kita hanya berbicara tentang apa namanya fungsi. Karena kalau fungsi itu kalau ditunjuk mana bentuk fisiknya? Ada. Yang enggak ada orang berdasarkan fungsi. Nah kalau real secara sains masih ada. Tapi kalau ini ditanya di mana itu hati? Contoh hati itu di mana? Di otak. Coba buka otak manusia bagian mana, wujudnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Karena itu cuma bagian dari fungsi. Sama seperti akal, di mana itu akal? Iya. Nggak tahu kan? Basic jawab itu. Tapi kalau misalnya kita bicara sains yang tadi ditanyakan sama Mbak Bakri, ternyata betul setiap materi atau data-data induksi yang masuk dan disetujui oleh otak kiri dan boleh menjadi database di otak kanan, itu akan membuat jembatan. Itu namanya neuron-neuron seperti itu, akar-akar panjang itu banyak sekali. Kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya. Dan itu ternyata Koslet. kalau kita uraikan itu ada di ininya kalau nggak salah tuh, ada di slide nggak dibagi kemarin. Belum dibagi kan slide-nya. Itu kapasitasnya itu Oh iya, benar. kapasitasnya itu 200 juta kuintal bit, udah kuintal, jadi nolnya udah banyak banget. Sudah itu. Udah banyak banget. Karena 2.800 kuintal bit itu bukan tera lagi. Kalau sekarang tera yang paling ini udah kuintal bitnya. Kan ada gigabit, ada megabit, ada tera, nah ini udah di atas kuintal bit. Dan kalau dipanjangkan atau kalau diuraikan panjangnya maka 3 kali sepanjang berapa kali itu dari jarak sini ke sini itu tetap nyampe. Itu saking panjang sekali dan luas sekali kapasitas otak. Tapi lucunya orang bilang apa? Penuh otakku. Untuk mi. Penuh otakku. Penuh di mana? Capek bapak. Lucunya, saya kayaknya dengarnya dari orang Malaysia kayaknya. Saya pernah cerita itu orang Malaysia bilang. Butuh, Pak. Otak Malaysia itu jual Mahal. murah. Murah ya?
karena banyak isinya. Oh gitu. Tapi kalau otak Indonesia juga mahal. Kosong. Masih bagus ini, sorry. Coba parah banget ya. Makanya begitu saya bilang orang, dia nggak bisa bilang apa lagi, atau dia nggak bisa belajar lagi, tua aku, penuh otakku. Jadi gitu, Om. Jadi ternyata otak itu akan selalu bersambung terus sampai kapanpun dan nggak bakal ada penuhnya. Sekelas dan secerdas Einstein pun Masih bisa. itu masih bisa lo belajar. Secerdas kurang cerdas apa coba Einstein daripada anda semua di sini? Ya, jauh. Berapa kali lipatnya? Ada. Dan ternyata begitu pun Om, kalau maksudnya kalau itu terjadi benturan, makanya bahaya otak itu. Kalau sudah terbentur, atau anak kecil agak kok kepalanya sering ini, itu ternyata mempengaruhi garis atau saraf-saraf di otak kita. Jauhnya. Itu terputus, iya betul terputus. Akhirnya lambat dapat informasi. Itu memang tuh ada yang putus sarafnya. Otak apa namanya itu ya? Kalau begini gitu ya, ada putus sarafnya. Paham. Lamanya. Ngerti nggak? Ada biasa kayak gitu. Yang kayak begini, jatuh di begelnya. Oh ya, tahu gitu. Biasa kayak gitu tuh. Atau kalau misalnya kita ngelawak apa segala kita ketawa apa nanti selesai kok. Boleh ketawa terakhir. Jadi orang nengok dia. Oh lalot sebenarnya. Lalot. Itu dikasih orang lalot itu. Kalau kita kasih dia orang tahu kan maaf. Kayaknya waktu kecil sering kita kapok atau apa, atau sering kasih kecil ditambah sering kepala kaki kamu betul. Terus sekali kalau begitu itu begini. Jangan seperti itu anak. Jangan. Diayun Kak. Diayun. Ya juga satu nah, tapi semuanya itu bisa. Jadi otak yang terputus apalagi tenang aja bisa nyambung lagi. Bisa nyambung lagi. Jadi fungsinya ada kok. Neuron yang bersambung kemudian putus itu ada semuanya. Tapi ada juga itu, dulunya bodoh. Sekali dia jatuh, dia operasi kepalanya, setelah itu jadi pintar. Kira begitu. Apa tahu tak sambung semua tak beliau. Pasti operasi. Tak sambung semua tidak sengaja. Bagus kita Dulunya mau bodoh. Kan jatuh, dia operasi kepalanya, dia operasi pintar. Dia operasi sama dokter karena kekuasaan Allah toh udah sengaja dokter apa tak sambung semua itu kabelnya. Alhamdulillah, kembali lagi. Iya, itu bisa kayak gitu bisa. Pintar. Hanya tapi kita gini teman-teman, jangan pernah kita menjudge anak kecil kita itu bodoh atau punya jalur pikir lain atau autis atau segala macam. Karena Anda nggak pernah tahu, Einstein itu waktu kecil bodoh juga. Dan ternyata saya baca Einstein itu punya cara pikir sendiri dan makanya dia selalu ketinggalan kelas karena dia selalu tidak sepakat dengan jalan pikir gurunya. Untuk menghasilkan 5, itu dia selalu bilang 3 tambah 2 5. Tapi kalau kata Einstein enggak kok masih bisa yang lain. Bisa 1 tambah 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah bisa aja. Dia nggak selalu ngikutin cara jawabannya guru, makanya dia selalu salah. Orang begitu hebat tuh, karena kenapa? Dia selalu main Kanan. kanannya. Dia selalu main kanannya. Dia punya cara alur pikir yang lain. Oke? Karena waktu kita terbatas, maka kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.